Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, unyai yang saya muliakan, Bapak Dirjen, Pak Direktur, Pak Kiai Raden Abdul Hamid, Pak Kiai Bahaudin Nur Salim, dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, tadi kita sudah diawali dengan satu pendahuluan, penyampaian makna wasal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Kalau sebutkan semua ayatnya itu sampai subuh juga tidak selesai. Nabi membawa petunjuk. Nah, petunjuk itulah Al-Quran yang kita bicarakan dari sejak semalam ya, tadi pagi. Bagaimana Al-Quran itu, kehebatan Al-Quran itu. Membacanya dimuliakan, menghafalnya dimuliakan, mengamalkan isi dan kandungannya juga dimuliakan. Luar biasa, luar biasa. Dan juga Nabi diberikan oleh Allah otoritas untuk menjelaskan Al-Quran itu. Tadi disebutkan ayat 44 dari surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka ketika kita mempelajari, ingin mencari tahu makna dari petunjuk itu, kandungan isi Al-Quran, maka Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Ayat 109 surah Al-Kahfi yang sering kita baca, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Maka tadi dikatakan ketika kita memahami ayat Al-Quran, satu kata saja sudah punya makna, apalagi dia menjadi kalimat yang jumlahnya ada 77.934 kalimat. Kalau satu huruf saja punya makna, kalimat tentu mempunyai makna yang lebih banyak. Maka dipastikan untuk mendekati Al-Quran, mempelajari isi dan kandungan Al-Quran, itulah yang sering kita sebut dengan memerlukan seperangkat ilmu. Mempelajari Al-Quran tidak dikatakan mempelajari ilmu Al-Quran, tetapi mempelajari ulumul Quran. Artinya apa? Begitu banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari.
Al-Imam Az-Zarkashi katakan ada 47 disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Di ujung pembukaannya itu beliau katakan apa? I'lam, annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu, bukan aha, lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Jadi satu saja kita pelajari 47 itu, dari 47 itu dipastikan umur kita habis, yang dicari juga belum selesai. Begitu sampai kepada Imam As-Suyuti yang jaraknya hanya 100 tahun lebih. Imam Az-Zarkashi 794, As-Suyuti 911. Kata beliau, ilmu Al-Quran sudah tidak 47 lagi, sudah jadi 80 cabang. Nah, kita belajarnya apa? Maka tadi disinggung oleh Pak Kures, ada yang baru belajar satu kitab saja sudah hebatnya luar biasa. Satu penafsiran saja jalannya sudah miring-miring. Saking syukur. Begitu dijelaskan oleh Nabi dengan as-sunnah an-nabawiyah atau al-hadith an-nabawi syarif. Juga ketika kita mempelajarinya, ingin mempelajarinya, ulama juga tidak mengatakan kita belajar ilmu hadis, enggak. Belajar ulumul hadis, qawaidul hadis, usulul hadis, mustalahul hadis, dengan segala ragamnya, menunjukkan bahwa ilmunya juga banyak. Ilmunya juga banyak. Berapa banyaknya? Kalau kita urut dari Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat 405 Hijriah, bukunya Kitabu Ma'rifati Ulumil Hadis, beliau katakan ada 52 cabang. Sudah lebih banyak dari ilmu Al-Quran. Sampai Khatib Al-Baghdadi, Abu Nu'aim Al-Asbahani, dan seterusnya, sampailah kepada Ibnu Salah. Ibnu Salah Asy-Syahrazuri yang wafat 643. Muqaddimahnya yang dikenal, dipelajari semua orang. Sampai dikatakan kalau orang mau belajar ilmu hadis, belum dikatakan belajar ilmu hadis kalau belum baca muqaddimahnya Ibnu Salah itu. 33 kitab. Ada syarahnya, ada mukhtasaratnya, disarahkan begitu kepanjangan, dibuat ringkasannya. Beliau katakan sudah 65 cabang. Dari 52 sudah 65. Begitu sampai ke Imam As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, anwa'u ulumil hadithi katsiratun la tu'addu. La tu'addu artinya la tuhsa. Nah, bagaimana keluasannya? Kalau Al-Quran begitu luasnya, ilmu hadis juga begitu. Dikomentari oleh seorang ulama abad ke-6 Hijriah yang wafat 584 Hijriah yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Dia punya buku namanya Al-Ujalah. Dia katakan anwa'u ulumil hadithi katsiratun tablughu mi'ah. 100-an. Terusannya apa? Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Dulu asbabul wurud, pembahasan ilmu hadis. Sekarang sudah menjadi ilmu asbabil wurud. Apalagi semua sudah menjadi ilmu. Nah, ujungnya yang tidak enak itu. Lau anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Fihi bukan fiha. Kalau ada orang yang ingin mempelajarinya satu saja, dia habiskan umurnya, ma adraka nihayatahu, dipastikan dia tidak akan sampai ke ujungnya. Itulah yang dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis dengan anwa'u kutubil hadis.
ada namanya Al-Jami'. Kita diperkenalkan Al-Jami'nya cuman Jami' Bukhari, Muslim, sudah. Yang lain mana? Ada Jami' Abdul Razzaq, ada Jami' Ats-Tsauri, ada Jami' Ibnu Uyainah, ada Jami' siapa lagi? Kemana itu semuanya? Ada namanya Sunan yang menghimpun hadis dengan sistematika fikih. Dia perkenalkan sama kita As-Sunanul Arba'ah saja. Ad-Darimi jarang disinggung, Ad-Daruqutni jarang disinggung, apalagi As-Sunanul Kubra karyanya Al-Imam Al-Baihaqi yang wafat 458 Hijriah itu, 7 jilid besar. Masanid itu kitabnya ada 82 kitab masanid. Musnad yang dikenalkan sama kita apa? Musnad Ahmad bin Hanbal saja, satu. Padahal ada Musnad Tayalisi 204 Hijriah, Al-Humaidi gurunya 13 jilid dia tulis, yang wafat 219 Hijriah. Terus musnad-musnad yang lain guru-gurunya punya, Musnad Ishaq bin Rohawi, Musnad apa lagi? Ada lagi namanya Mustadrak. Mustadrak itu temuan Imam Al-Hakim. Dengan kepiawaiannya beliau bisa menangkap persyaratan kesahihan sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza sahihun ala syarti al-Bukhari wa Muslim, sahih ala syarti al-Bukhari, sahih ala syarti Muslim. 7 jilid besar. Itu pun guru saya ada namanya Syekh Mahmud Miro. Ketika saya di Madinah dia ngajar saya. Disertasinya apa? Temuan lagi. Al-Istidrak fi mastadrakahul Hakim fil Mustadrak. 6 jilid. 6 jilid. Nanti siapa lagi yang menemukan lagi? Al-Istidrak min al-Istidrak. Terus mustakhraj. Mustakhrajat. Bukhari ada, Muslim ada. Ada lagi yang namanya Al-Muwatta. Kita dikenalkan Muwatta'nya satu saja, Imam Malik saja. Apa enggak ada kita Muwatta' yang lain? Masya Allah. Dikumpulkan oleh Nazir Hamdan, diberi judul Al-Muwatta'at. Ibnu Abi Dhi'ib 157 Hijriah sudah nulis duluan. Apalagi Al-Atraf, Atraf ala Sahihain Al-Wasiti, kemudian Al-Musili, kemudian ada Ibnu Asakir menulis Al-Ashraf ala Ma'rifatil Atraf 571, disyarahkan oleh Al-Mizzi menjadi Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf 9 jilid 742. Ibnu Hajar menulis Ittihaf al-Maharah fi Asanidil Asyarah, Masanidil Asyarah. Busiri yang menulis Burda itu muhaddis besar juga, 840 Hijriah. Ada lagi Musannaf. Musannaf itu tidak ada yang kecil. Kitabnya satu itu 13 jilid. Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah. Ada lagi Al-Ajza, ada lagi Az-Zawaid, dan lain-lainnya. Banyak, artinya apa? Ilmu agama yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, referensinya begitu banyak. Belum berbicara fikih. Dari situlah muncul fikih. Maka tadi kita dimotivasi untuk terus belajar. Jangan merasa cukup dengan ilmu kita. Itulah yang tadi akan mengganggu wasatiyah tadi itu. Dengan kedangkalan ilmu kita, kita merasa sudah hebat sendiri. Padahal kita baru baca satu buku, sementara yang lain bukunya puluhan dan bahkan ratusan. Maka seorang ulama ketika ditanya, man ahwajun nasi ilal ilm? Dijawabnya, ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama.
Kenapa? Karena katanya la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Jadi yang dikatakan orang yang alim itu orang yang terus belajar. Kalau merasa cukup, dia tidak menyandang predikatnya sebagai seorang alim lagi. Dia sudah seorang yang jahil. Nah, ilmu terus berkembang. 1 minggu saja judulnya sama, tulis dengan orang yang berbeda dari berbagai universitas di dunia ini. Mau ilmu yang mana? Saya mengikuti terus perkembangan itu. Maka selalu teman-teman saya dari pelosok-pelosok dunia itu ngirim, ini ada buku baru. Saya bilang jangan cerita barunya, kirim sama saya bukunya itu, baru benar. Kalau enggak, kirim PDF-nya. Maka saya selalu share pada mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi kalau ikut mata kuliah saya, pulang paling tidak 3 karton, 4 karton. Kalau dia copy buku itu. Tapi kalau enggak, insya Allah HP-nya hilang, datanya juga hilang. Nah, saotak. Iya, jadi ketika ngajar nanti mengingat HP saya hilang, maka saya enggak bisa lagi menyampaikan ilmu pengetahuan. Begitu banyaknya. Ya, apalagi kita berbicara tafsir dengan segala metodenya yang dikembangkan, kajian-kajian yang terus. Maka tadi kata Pak Kures, kita harus mempunyai satu sikap. Yang lama oke, tapi yang baru, yang namanya nawazil, yang namanya qadaya mu'asirah harus kita sikapi secara ilmiah. Jangan langsung mengambil keputusan, kamu salah, yang benar saya. Kamu ndak ikut saya, ndak masuk surga, masuk neraka. Kan banyak kita temukan teman-teman yang begitu itu. Memang surga itu milik mbahnya apa? Bisa ngatur-ngatur masuk surga gitu. Ini menunjukkan kedangkalan di dalam ilmu pengetahuan agama. Maka kalau kita luas wawasannya, pasti kita akan jadikan perbedaan itu dalam konsep wasatiyah, itulah sebagai rahmat. Kita berbeda tapi tetap satu. Boleh kita berbeda dan kita saling menghormati perbedaan itu. Pak Waryono sudah lihat aja itu. Sudah cukup, Pak? Hah? Hah? Belum. Iya, artinya apa? Artinya ilmu agama ini luas dan kita dalam menyampaikannya, kalau kita kembalikan tadi rahmatan lil alamin, Nabi itu ja'ahum bil huda, allamahum ba'dal jahalah, wahadahum minad dhalalah, wan najata minasy syaqawatil uzma, wa nalu ala yadaihil khairatil katsira fil akhirati wal ula. Ujungnya apa? Hattal kuffara ruhimu bih. Apa itu? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhumul adzab. Kenapa? Karena dalam ayat 33 surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau dulu atau Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 40 itu, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasibah wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka Allah firmankan rahmatan lil alamin. Nabi itu untuk semuanya. Maka ketika menyikapi tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, ketika tradisi itu sudah merupakan bahagian dari kehidupannya, Rasul tidak langsung sekali pukul, tidak. Ada satu proses. Itulah pengharaman riba,
itulah pengharaman khamar. Tidak sekali haram, tidak. Ada satu proses, ya, ada marahil sampai diharamkan. Itu mendidik kita bahwa kita juga di dalam menyampaikan dakwah kita harus memperhatikan itu semuanya. Jangan karena tidak pernah ada pada zaman Nabi dikatakan bid'ah. Bacalah hadis, hadisnya cuma satu itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iya, kalau dalam kajian kul itu kulliyat. Kulliyat itu dia kaidah atau dhabit fikhi. Dhabit fikhi. Kaidah saja punya mustasnayat, apalagi dhabit fikhi. Likulli qaidatin mustasnayat. Apa mustasnayat itu? Dihukumkan apa? Apakah dia aghlabiyah, dia aktsariyah? Maka ketika kita sampai di situ, tidak boleh kita tafsirkan kullu bid'atin dhalalah, putus, enggak. Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Karena ada al-bid'ah al-hasanah, malah anak Indonesia yang menulis di Kairo itu. Al-bid'atul hasanah inda Syafi'iyah. Ya, saya dikirim dulu, ya, turun mahasiswa kita, saya dikirim naskahnya itu. Jadi ada bid'atul hasanah. Jadi manahijul muhadditsin di dalam memahami hadis Nabi betul. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kita hidupnya sudah beda dari zaman Nabi dulu. Maka kalau dipahami secara tekstual, berarti yang memahami itu walaupun benar secara keilmuan, tapi hidupnya terlambat. Dia seharusnya 14 abad yang lalu dia hidup bersama Nabi. Ya, yang ketawa-ketawa ini setuju. Sudah ada. Iya. Iya, memahami kan begitu. Ya, jadi pemahaman hadis. Apakah semua ayat ada sababun nuzulnya? Tidak. Hadis ada sababun wurudnya? Enggak. Tapi Muhammad Abu Syuhbah katakan ada dia, ibtidai ada. Kenapa? Karena wahyu tidak pernah diturunkan hampa kultural, enggak pernah. Jadi ada secara historisnya, sosiologisnya, antropologisnya, itu harus kita pahami. Bacanya Asbabul Wurud karyanya Imam As-Suyuti saja, Al-Luma' fi Asbabi Wurudil Hadis. Itu hanya memuat 96 sababul wurud. Belum selesai, beliau sudah meninggal dunia dulu. Maka diteruskanlah Ibnu Hamzah Al-Husaini yang wafat 1220 Hijriah, Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis An-Nabawi Syarif. 3 jilid. Lebih dari 1000 hadis yang ada sababul wurudnya. Nah, apakah dipahami sababun nuzul? Ayat ada sababun nuzul dipahami begitu? Enggak, kata ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau dipakai al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz, banyak ayat-ayat yang konteksnya ketika diturunkan sahabatnya sudah tidak ada lagi, manusianya sudah tidak ada lagi. Terus berlaku juga buat kita atau hanya untuk sahabat saja? Kita berpikirnya Al-Quran diturunkan itu sebagai wahyu terakhir. Berarti untuk masyarakat waktu ayat itu diturunkan, generasi sesudahnya, generasi kita dan generasi sesudah kita nanti ila yaumil qiyamah. Maka Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ada lajnah tafsir itu tadi. Iya, kenapa inna? Kata ulama, isyarah, ada apa? Musyarakatul ghair. Siapa itu? Itulah tadi dikatakan hamalatul Quran. Ada orang yang hafal Quran itu matanya beda dengan mata orang biasa. Telinganya juga beda. Ketika ada tulisan di mana saja, ada kaligrafi di masjid, di musholla,
Begitu dia lihat ada salah, terus ditanggap, ini salah. Padahal masjid itu sudah dibangun 40 tahun yang lalu. Tidak ada yang menemukan kesalahan itu. Begitu juga bacaan, ketika didengar bacaan, maka tadi itu dijelaskan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu harus talaqi wal musyafahah. Supaya jangan salah baca, jangan salah juga mengucapkannya. Ya, ada diceritakan tadi Ustaz Barihun diceritakan itu almarhum dulu Kiai Badawi dulu megangin orang baca Fatihah saja berapa hari baru selesai. Saya juga begitu dulu sama ayah saya. Saya umur 5 tahun sudah jadi qori kemana-mana, haji kecil katanya. Karena ayah saya ahlul Quran di rumah. Kata ayah saya, baca Quran, belajar Al-Quran, kalau gurunya banyak ada variasi, tapi harus talaki. Ditunjuklah pada seorang guru, namanya Kiai Haji Muhammad Yusuf. Saya datang, Pak Kiai, saya disuruh abah ke sini, suruh belajar tajwid terutama, karena Pak Kiai, Masya Allah tajwidnya, oh bagus katanya, coba baca dulu. Baca apa? Fatihah aja lah baca. Begitu sampai waladhdallin, Allah bagus katanya bacaannya. Coba sekali lagi, bagus katanya. Begitu ketiga kali dipegangnya, baju saya itu bisa dipers tuh airnya. Ya, begitu sampai waladhdallin aja nggak selesai. Waladhdallin, bocor dia bilang. Bocor itu, enggak pas itu. Saya bilang bagaimana bocor Pak Yai, saya bilang. Itu angin keluar dari hidung. Apa dia bilang? Jangan bohongi saya. Kalau orang membaca, enggak mungkin ada angin yang keluar dari hidung. Coba katanya, kalau masuk ke dalam, diambilnya lilin. Lilin di sudutnya, dipegang sama dia. Walau bergerak enggak itu? Enggak bergerak. Kalau sudah enggak bergerak, baru benar bacaannya. Begitu sampai begitu. Ya, saya lapor sama abah saya. Bah, Pak Kiai Yusuf luar biasa, Bah. Luar biasa bagaimana? Nih, baju saya basah nih semuanya. Baru baca Fatihah, belum baca yang lain. Artinya harus talaki wal musyafahah. Ya, itulah tadi sudah diperpanjang pembahasannya dengan sebutan sanad. Jadi kita harus ada tasalsul sanad, dan kita sudah terbitkan sanad itu. Ya, kita sudah terbitkan qiraatnya, sudah kita terbitkan dan sudah kita launching ya ketika kita musabaqah di Banjarmasin kemarin itu. Jadi kita kaya dengan ulama-ulama, dan itu perlu terus kita kembangkan sehingga sanad Al-Quran yang terus bersambung ya sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi bahagian yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Termasuk disiplin ilmu agama. Semua disiplin ilmu agama harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, katanya as-sanad, katanya kalau tidak ada yuzilul barokah. Tidak ada barokahnya. Saya dulu jemput bola, siapa yang pakar di sini, terutama dosen-dosen saya ngaji. Ini fikih, ngaji apa fikih. Karena ulama-ulama dulu itu, guru-guru saya dulu senior-senior. Ngajar apa? Nggak pakai buku dia, hafal semua, matannya apa. Ngaji Qalyubi dengan Syekh Mahmud Abdul Daim, ketika ngajar saya usianya sudah 96 tahun. Meninggal dalam usia 109 tahun. Dikelari dengan Syafi'iyul Asr. Ngaji Qalyubi 3 bulan. Dari habis asar sampai maghrib, belum pindah-pindah dari muqaddimahnya. Dan tidak pernah berulang. Saya perhatikan dari hari pertama, penjelasannya tidak pernah berulang. Terus saya tanya, mata nabda ya fadilatul syekh, kapan kita mulai? Dia bilang, bada'na min zaman, katanya. Iya benar. Sudah, besok enggak usah datang lagi. Mulai arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi
ajastukum. Dikasihkan semua. Itu keberkahan. Ya, itu keberkahan dari guru-guru. Nah, itulah yang dilakukan oleh para kiai-kiai pimpinan pondok, khususnya pondok tahfidzul Quran. Maka ada yang bisa mendeteksi, ada anak yang datang diawasi sama dia kan, ya kamu bisa, ini pulang, ini bisa masuk, ini. Kenapa? Firasatul mukmin. Dia sudah lihat mana yang mampu, mana yang tidak. Cepat hafalan perlu, tapi tidak ya menghilangkan tadi itu perhatian kepada tajwid apa gitu. Ya, saya juga di Medan saya punya yayasan Hufaz Center Indonesia itu. Sudah 4 kali wisuda, 48 orang. Menghafalnya tidak perlu lama-lama, 3 bulan 10 hari. Paling lama 5 bulan, 10 hari, 20 hari. Kita tes hafalannya. Lancar-lancar saja, tapi betul-betul dipegang oleh anak-anak alumni Mesir yang hafiz-hafiz itu, dijadikan sebagai guru dan selalu mendampingi anak-anak itu. Terima kasih ya, sudah lewat waktunya ya. Ya Pak Oriono sudah lihat jam lulu. Iya karena nama saya kebetulan Akil. Akil itu artinya banyak akalnya. Orang Arab katakan al-akil yakfihil isyarah. Yang banyak akalnya cukup dengan isyarah. Tidak perlu dikasih surat tanda cinta, enggak. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.